hanya ruang-ruang kasat mata yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli satwa liar dilindungi, namun ruang digital juga menjadi medium tempat berbagai jenis transaksi praktik ilegal jual beli satwa liar berlangsung mulus. Bahkan untuk menyamarkan aksinya, para pelaku menyisipkan kode tertentu agar transaksi berjalan tanpa terdeteksi. Jadi memang sudah transformasinya udah masif nih dari pasar fisik ke platform digital. Nah, biasanya memang tertutup ya, nggak terbuka. Walaupun ada yang terbuka juga gitu ya. Biasanya lewat WhatsApp group yang tertutup, lalu Instagram yang hanya orang-orang aja tertentu aja yang tahu, lalu Telegram, kemudian apalagi tuh Signal misalnya seperti itu ya, yang tidak terlacak. Nah, dari platform ini mereka memakai kode sendiri, pasti nggak nulis nama binatangnya, enggak, dia pasti kode pakai untuk mengelabui logaritma kan, pencarian logaritma kan akan dapat tuh, kalau enggak dia pakai simbol, pakai apa gitu ya. Dan itu udah besar sekali. Kalau kita lihat ya dari tahun 2020 sampai 2024 ribuan iklan tentang satwa liar yang ada di media sosial. Bahkan kalau untuk yang satwa laut ya, itu kebanyakan penyu yang masuk dalam marketplace-nya online. Penyu itu baik dalam bentuk pengawetan ya, taksidermis, atau telur penyunya dijual, atau sisiknya tadi yang biasa dipakai orang buat gelang, buat cincin gitu ya. Nah itu masif banget pasarnya gitu. Di dalam data WWF sendiri ya, kita bekerja sama dengan KKP juga, itu ada 4.071 iklan mengenai penyu yang secara ilegal di dark market ya, gitu. Penyu aja belum yang lain, itu iya 4.071 tuh iklannya. Dalam kurun waktu 3 hari, perputaran bisnis satwa ilegal jumlahnya bisa sangat masif, hingga mencapai 19.000 transaksi. Berdasarkan data yang dihimpun tim Expose, perdagangan satwa liar secara ilegal di dunia maya mencapai angka yang mencengangkan, terutama penawaran burung kicau. Selama tahun 2020 hingga 2024, terdapat lebih dari 70.000 kali iklan penawaran terdeteksi di media sosial. Mirisnya lagi, para pemburu tak mengkalkulasi bahwa semua hasil tangkapan mereka tak semua sampai ke tangan konsumen dengan leluasa. Pengiriman tak layak menjadi faktor dominan. Hewan kiriman mati di jalan karena kondisi lingkungan yang tidak ideal. Rantai perdagangan burung kicau, burung ilegal ini sangat panjang gitu. Jadi dari pemburu terus ke pengepul dikirim ke pedagang grosir, pedagang grosir baru kemudian dikirim ke pasar-pasar. Nah, seringkali dalam pengiriman ini banyak burung ditemukan ketika disita ini dalam kondisi sakit. Nah, bahkan banyak juga yang dalam kondisi telah mati ya. Ini karena memang burung-burung ini ditempatkan di dalam tempat-tempat yang tidak layak gitu, sangat tidak layak. Jadi kadang-kadang di kompartemen bus tersembunyi yang panas dan dia tidak bisa mengakses makanan dan minuman gitu. Jadi kalau menurut saya juga perdagangan burung ini ilegal ini kejam gitu. Jadi tidak hanya menyangkut terganggunya ekosistem, tetapi juga perdagangan ilegal burung ini adalah praktik terhadap kekejaman hewan. United Nations Office on Drugs and Crime mengklasifikasikan perdagangan satwa liar sebagai emergency transnational crime atau tindakan kejahatan yang dilakukan secara lintas batas negara dan terorganisir. Tanpa intervensi segera, satwa liar Indonesia yang merupakan bagian penting dari warisan ekologis global terancam punah di pusaran pasar ilegal yang kian tak terkendali. Nah, bantuin. Biar kelihatan tahu jumlahnya berapa nih. Kecil. Kayak gitu maksudnya. Kalau enggak orang dapat ini
Sudah beta. Burung itu. Bisa ini. Walah, bisa beda. Foto ya, benar. Sudah di mau. Dalam proses pengiriman, hewan tak memiliki ruang gerak. Bahkan sengaja dimasukkan ke dalam ruang sempit seperti paralon atau botol bekas minuman. Tak hanya terbatas pada ruang gerak, namun juga ruang bernafas dengan minimnya sirkulasi udara. Apakah penegakan hukum yang ada saat ini cukup dapat memulihkan luka pada ekosistem yang telah rusak oleh ulah mereka yang tak bertanggung jawab? Di lapangan yang jelas itu pasti ada oknum-oknum yang bermain, dan itu sering kami jumpai ya, sering kami temui. Tetapi juga di lapangan kami menemukan juga banyak petugas yang baik gitu. Jadi tidak semua petugas ini buruk gitu perilakunya, tapi banyak petugas juga baik. Jadi kami juga sering bekerja sama dan kami juga mendukung lah kerja dari instansi-instansi pemerintah untuk menyelamatkan burung-burung liar ini dari upaya perdagangan ilegal gitu. Jadi kami bekerja dengan Badan Karantina Indonesia, juga dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, juga dengan pihak kepolisian, bahu-membahu membendung masifnya perdagangan ilegal burung kicau ya, terutama burung-burung yang asalnya dari Sumatera gitu. Karena burung-burung yang berasal dari Sumatera ini ancamannya sangat besar gitu. Nah, karena jarak Sumatera dengan Jawa itu kan pendek. Nah, sekarang hanya 1,5 jam dengan kapal cepat sampai dari Sumatera ke Jawa, dari Lampung itu ke Banten, dan pasar burung terbesar itu di Pulau Jawa gitu. Jadi hasil riset kami itu dari perdagangan ilegal burung kicau ya, penyitaan satwa liar di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh penegak hukum itu didominasi oleh jenis burung ya. Jadi kadang-kadang sampai 80% dari satwa yang disita itu merupakan jenis burung, karena ada mamalia, ada reptil dan lain-lain, tetapi 80% satwa sitaan di Indonesia itu didominasi oleh burung, 80% burung. Nah, dari jumlah keseluruhan burung yang disita ini 95% lebih itu jenis burung kicau. Nah, jadi kita bisa membayangkan sangat masifnya perdagangan ilegal burung kicau ini ya, karena memang juga pasarnya kan sangat besar. Kesadaran akan efek panjang mengeksploitasi alam secara berlebihan tampaknya belum mengetuk hati para pemburu hewan liar dan penggemarnya. Padahal ancaman nyata tak kasat mata dapat terjadi kapan saja, termasuk penyebaran penyakit zoonis seperti flu burung. Saya melihat mirisnya di situ ya. Perdagangan ilegal burung ini dilakukan secara terbuka ya, secara terbuka, dan juga seringkali banyak burung yang dengan status dilindungi itu dijual belikan di pasar-pasar burung. Misalkan contoh saja burung-burung cicak daun ya. Nah, memang ini menurut saya satu masalah yang harus diselesaikan ya. Jadi pasar-pasar burung itu juga menurut saya sumber masalah gitu. Jadi tidak hanya pasar burung ini menjadi pemicu berkurangnya burung di alam liar, tetapi juga meningkatkan resiko penyebaran zoonosis. Nah, penyakit dari hewan ke manusia dan sebaliknya ya. Misalkan saja flu burung, avian influenza. Nah, itu kan tentu harus diantisipasi ya. Jadi kami juga melihat pasar-pasar burung ini juga dalam kondisi yang kotor, dan juga seringkali ditemukan burung-burung yang sakit dan mati, dan itu juga tanpa penanganan yang tepat.
Perdagangan hewan liar termasuk burung kicau masih menjadi isu sensitif khususnya di Indonesia. Pengetahuan yang membentuk kesadaran untuk menjaga alam alih-alih menguras isinya kalah oleh kebutuhan akan pekerja dan keuntungan instan. Mungkinkah pengelolaan kekayaan alam, terutama dalam perdagangan satwa liar, dapat sejalan dengan komitmen konservasi dan keberlanjutan lingkungan? Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, ekspor satwa liar sepanjang Januari hingga Juni 2025 mencapai 1,84 juta dolar Amerika Serikat dengan volume sebesar 4.150 kg. Jepang menjadi negara tujuan utama ekspor satwa liar asal Indonesia dengan nilai mencapai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 66,5% dari total ekspor nasional. Indonesia itu sebagai salah satu negara sumber pasokan loh untuk illegal wildlife trading ini ya sumbernya. Lalu tempat transit dari si illegal wildlife untuk disebarluaskan, dipasarkan nantinya gitu ya di Asia. Lalu kemudian juga konsumen utama untuk menerima si wildlife illegal wildlife trading ini gitu. Nah dari tiga ini sangat beresiko tinggi ya, yang bisa melibatkan juga aktor-aktor terkait gitu ya, sehingga bisa aman untuk bertransaksi di Indonesianya gitu ya. Nah ini juga bersinggungan juga dengan korupsi, dengan apalagi narkoba, dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah dari situ aja berarti kan sangat serius ya kita melihatnya ya. Nah oleh karena itu kita harus sama-sama mengawasi sebetulnya baik dari aktor-aktor yang terlibat dan sudah pasti kan karena ini underground movement loh, underground trading gitu ya, itu juga nggak akan mudah untuk terlihat gitu. Tadi Mas juga ada bilang kan bahwa susah dilihat di dalam media sosial yang memang udah punya grup sendiri. Itu sampai 50.000 anggotanya ya. Kalau pasar fisik kan jelas ya, Barito, mana lagi tadi Jatinegara, ya kan, Pramuka itu kan udah jelas transaksinya gede loh. WWF pernah meneliti bersama dengan Gakum itu 3 hari saja itu ada 19.000 lebih burung yang diperjualbelikan dari 206 jenis. Bayangkan 3 hari. Jadi itu memang transaksinya sangat gila-gilaan, masif banget gitu. Jika satwa hilang dari rimba, hutan runtuh perlahan tanpa aba-aba. Bukan soal kehilangan nyawa, tapi kita akan kehilangan penjaga bumi kita.